Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamzam Nurul Fatih. Saya akan menjelaskan tentang COVID-19, politik, dan hoak. Untuk mengetahui informasinya, yuk ikuti videonya. Coronavirus atau sering dikenal dengan COVID-19 termasuk dari keluarga MERS dan SARS. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Menurut WHO, virus ini ditetapkan sebagai pandemi karena menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini menularkan ke manusia melalui droplet-droplet yang dikeluarkan dari bersin dan batuk. Orang yang terkena virus corona memiliki gejala seperti demam, batuk, bersin, dan sesak nafas. Ketika seseorang terkena hal tersebut, bisa dikategorikan menjadi ODP, orang dalam pemantauan, yang kedua PDP, pasien dalam pengawasan, yang ketiga suspek corona atau sering dinamakan dengan positif corona. Dan yang terakhir yang paling bahaya adalah OTG, orang tanpa gejala, karena bisa menularkan virus ini tanpa disadari karena tidak memiliki gejala-gejala yang saya katakan tadi. Virus ini menular tidak memandang manusia siapapun, termasuk pemain bola yang dikategorikan imunnya tinggi juga terkena imbasnya. Contohnya seperti Bola Dybala, Daniel Rugani, maupun pelatih Arsenal Mikel Arteta. Untuk mengurangi jumlah korban terkena virus corona, pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara. Yang pertama PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tujuannya adalah agar masyarakat tetap di rumah, menjaga kesehatan, dan tetap cuci tangan. Jika tetap membangkang, siap-siap dibawa oleh mas-mas ini. Dan orang yang terkena virus corona harusnya tetap diberi semangat agar tetap berjuang untuk melawan virus ini agar cepat sembuh. Orang yang meninggal karena virus corona harusnya masyarakat mendoakan dan jangan mempersulit karena proses pemakamannya sudah SOP menurut WHO. Di tengah wabah virus corona, Riza Patria terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah menggantikan Sandiaga Uno yang telah mengundurkan diri karena mencalonkan Wakil Presiden. Jabatan ini kosong selama lebih 1,5 tahun lebih. Terpilihnya Riza Patria menimbulkan pro dan kontra. Kontranya adalah PKS merasa dirugikan karena Prabowo selaku Ketua Umum Gerindra sudah merestui kader PKS menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tetapi PKS merasa dikerjai oleh DPRD DKI karena sengaja mengulur waktu pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pro-nya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta bisa membantu Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam menangani wabah virus corona ini. Benar adanya kata pepatah, mencari kesempatan dalam kesempitan, seperti seseorang menebarkan berita hoak, tujuannya adalah mencemaskan masyarakat untuk sebuah adsense demi keuntungan pribadi. Menurut Kominfo, ada sekitar 1.125 berita hoak yang tersebar pada platform media sosial saat ini. Contoh berita hoak pada saat ini adalah yang pertama, HP Xiaomi dapat menularkan virus corona karena HP Xiaomi terbuat dari Cina. Yang kedua, virus corona dapat menular di udara. Padahal menurut WHO, virus corona itu tidak bisa bertahan di udara. Terus ada pertanyaan nih, bagaimana sih cara menghindari hoax pada saat ini? Menurut halaman Kominfo, yang pertama, hindari judul yang provokatif. Maksudnya kayak judul-judul yang clickbait, contohnya gempar, virus corona dapat menular di udara. Hindari judul-judul yang seperti itu. Yang kedua,
Jangan mudah percaya terhadap website yang belum tersertifikasi secara resmi. Yang ketiga, cek fakta. Contohnya gini, biasanya kan ada berita di Facebook tuh yang contohnya gini, HP Xiaomi dapat menular virus corona karena terbuat dari Cina. Kalau pengalaman saya, yang pertama, lihat dulu tuh berita, terus judulnya di copy paste di search engine Google. Jika di situ kan banyak berita-berita, terus lihatlah kalau di situ ada berita hoax, berita itu hoax, berarti berita itu yang di Facebook itu hoax, jadi jangan mudah dipercaya. Yang keempat, cek keaslian gambar dengan cara drop gambar ke search engine Google, terus klik. Terus yang kelima, masuk ke grup-grup anti hoax. Semoga kita dilindungi oleh Allah SWT agar terhindar dari mara bahaya wabah penyakit ini. Untuk masyarakat tetap mengikuti instruksi dari pemerintah agar selamat. Kampanye dari saya, stay home, stay safe, jauhi virusnya bukan orangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.